Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ruby NDBT SPDGR CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri Matpunu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya didampingi oleh fasilitator Bang Isa dan pengajar praktik Bapak Edison MS Boymau. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intern, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru memilih menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi.
Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa sebuah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan materi antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu keterkaitan antara budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankannya budaya positif maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Keterkaitan antara budaya positif, nilai, dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif akan berjalan baik apabila guru memiliki nilai-nilai sebagai berikut: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang kedua, peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kolaboratif antara guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan antara budaya positif dan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dapat terciptanya sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mencapai itu, maka dibutuhkan tahapan-tahapan dalam penyusunan visi dengan menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yaitu yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Refleksi. Pertanyaan refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari budaya positif modul 1.4. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru yang lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan mentalitas dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dalam diri saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan kepada siswa kurang tepat.
Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang mengutamakan segitiga restitusi dalam prosesnya. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang mangkir dari sekolah atau murid yang tidak mau bersekolah lagi dengan menerapkan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan konsep segitiga restitusi dalam permasalahan murid yang saya hadapi sehingga murid sadar dan mau memperbaiki kesalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu telah memunculkan motivasi internal dalam diri murid sehingga dapat memperbaiki kesalahannya. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu saya harus terus memposisikan diri saya sebagai manajer, bukan penghukum atau pembuat merasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberi hukuman bila anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam proses penyelesaian suatu permasalahan. Saya merasa senang karena dengan penerapan segitiga restitusi dapat memberi tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Saya pernah melakukan dengan menerapkan 2 tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan. Pasti ada alasan kenapa kamu tidak mau ke sekolah. Jawaban murid, ya, karena jarak ke sekolah sangat jauh. Menanyakan keyakinan, apakah sekolah itu penting bagi dirimu? Jawab si siswa, ya. Apa langkah kamu untuk mengatasinya? Jawab siswa dan orang tua, mencari penginapan yang dekat dengan lingkungan sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam penerapan budaya positif adalah membangun komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua untuk menerapkan budaya positif dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi di rumah. Demikian hasil pemaparan saya tentang budaya positif modul 1.4. Kiranya dapat bermanfaat buat teman-teman CGP dan Bapak Ibu guru yang lain. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam.